Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi surati Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yuqal inna an-nahwa fil kalam kal malhi fil ta'am wa inna as-sarfa fil awzan kasyurbi fil abdan. Yuqalu an ba'di ahli al-ilm man lam ya'rifil arabiyyah lam yuthaq ilmuhu fid din. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanatina Guru Ngaji Kampung biliqa'in jadidin lidirasati qawa'idil lughatil arabiyyah ma'a akhikum al-faqir ila afwi rabbih Fajr Irawan al-Witnawi khilala syarhi hadzal kitab awil kutaib fa'asa an takuna hadhihi ad-dirasatu dirasatan sahlatan mujazatan mahbubatan ladaikum. Fata'alau bina linabda. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab, para jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab kita melalui penjelasan kitab Al-Mudzakirat fi An-Nahwi was-Sarfi. Kitab Al-Mudzakiratu fin Nahwi was-Sarfi. Insyaallah dalam pertemuan ini kita akan membahas dan menjelaskan ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua. Al-asma'u, yaitu mengenai isim. Ya, al-asma'u ini adalah jamak dari kata ismun. Ismun, ya. Ismani, dua isim, kemudian asma'un adalah isim atau banyak isim. Al-asma'u, ya, ini tulis u, kemudian asalnya asmaun karena pakai alif lam, ya, tanwinnya jadi hilang. Nah, apa keterangannya? Hadzal darsu, pelajaran ini, yaitu pelajaran yang kedua ini, al-janibun nahwiyyu fihi aghlabu minal janibi sarfi. Sisi nahwu pada pelajaran yang kedua ini aghlabu, lebih dominan, minal janibi sarfi, daripada sisi sorofnya. Jadi sisi nahwunya lebih dominan dibandingkan sisi sorofnya. Fihi ahada asyara su'alan wa jawaba. Pada pelajaran kedua ini terdapat 11 soal jawab. Berarti ada 11 soal jawab. Wa yabda'u minas su'alil 'ashiri wa yantahi bis su'alil 'ishrin.
Dan diawali dengan soal yang ke-10 dan diakhiri dengan soal yang ke-20. Karena 1 sampai dengan 9 sudah kita pelajari di ad-darsu al-awwalu di al-kalimah. Nah, fa'ala talibil muhibbi, maka seyogyanya bagi pelajar pecinta pengagum bahasa Arab an yahtamma, hendaknya memperhatikan bil amthilati, memperhatikan contoh-contoh, asyaddal ihtimam, dengan perhatian yang penuh atau perhatian dengan seksama. Berikutnya ini pelajaran kedua tadi al-asma. Kemudian as-su'alul ashiru, soal yang ke-10. Apa pertanyaannya? Ma huwal ismu wa ma alamatuhu ma'a dzikril amthilati. Apa itu isim atau apa yang dimaksud dengan isim? Wa ma alamatuhu, dan apa saja tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda isim, ma'a dzikril amthilati, dengan menyebutkan beserta contoh-contoh. Nah, pengertian isim, apa yang dimaksud dengan isim? Al-ismu huwal kalimatul lati tadullu ala ma'nan. Isim merupakan sebuah kata yang menunjukkan pada sebuah makna. Fi nafsiha, pada dirinya atau pada diri kalimat, ya. Wala yaktarinu bizamanin, dan isim ini tidak akan disertai dengan zamanin, zaman, masa, waktu, ya. Nah, kalau disebutkan sebuah nama pada sebuah kalimat, itu menunjukkan makna pada kalimat itu sendiri, bukan pada yang lainnya yang tidak disertai oleh zaman, baik itu zaman madin, zaman mudhari' ataupun zaman mustakbal, zaman lampau, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Nah, itu pengertian isim, ya. Kemudian wa alamatuhu sittun. Adapun tanda-tandanya itu ada 6. Ya, sebagian buku nahwu menyebutkan lebih dari 6, ya. Sebagian yang lain bahkan kurang dari 6. Kita ambil yang pertengahan saja. Tanda-tanda isim ada 6. Ya, insyaallah 6 ini adalah tanda yang kuat menjadi pembeda isim daripada fiil, kata kerja, dan huruf. Yang pertama, tanda isim yang pertama al-jarru. Apa arti al-jarru? Al-jarru, ya jar, ya, sebuah istilah, atau maknanya al-kasratu wa manaba anha. Jar itu bertandakan kasrah, atau apa saja yang mewakili kasrah. Mana contohnya? Nahwu qaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ayat 1, ya. Mana jar yang pertama? Jar yang pertama ini kondisi jar. Kenapa dia jar? Karena dimasuki oleh huruf jar. Ini huruf jarnya ba. Kemudian al-majrur atau jar yang kedua, kondisi jar yang kedua adalah Allahi, hi. Tapi kalau untuk beradab kepada Allah kita sebut alamatnya, tandanya adalah al-azamah, keagungan, ya. Tapi secara bahasa, ini secara nahwu, Allahi, baris kasrah yang jelas karena diidhafah, ya, mudhafun ilaih. Ini namanya mudhafun ilaih.
Kemudian ar-Rahmani, ar-Rahmani. Ini juga tanda kasrah yang zahirah, yang jelas, yang tampak pada akhir kata. Kalau ini posisinya tadi mudhafun ilaih, kalau ini posisinya adalah an-na'at ataupun sifat bagi Allah, sifat Allah. Ar-Rahimi, Ar-Rahimi juga tanda kasrah yang jelas di akhir katanya. Ini sifat kedua bagi Allah. Jadi ini karena dimasuki huruf jar, ini kasrah karena idhafah, ini kasrah dan ini kasrah karena na'at, mengikut dari sebelumnya sebagai sifatnya. Baik, yaitu tanda isim yang pertama. Yang penting kalau bisa ada nampak kasrah karena dimasuki oleh huruf jar, karena idhafah, karena sifat dia, berarti itu adalah isim. Kemudian yang kedua, ada tanda isim yang lain, yaitu at-tanwin. Ya, kalau kita belajar tajwid biasa kita kenal tanwin itu baris dua ya. Baik dia dhammatain, kasratain atau fathatain. Baik dia baris dua depan, baris dua atas ataupun baris dua bawah. Nah, keterangan tanwin adalah dia bunyi nun secara lafaz ya kalau kita ucapkan, tapi secara tulisan bukan nun. Nahwu qaulillahi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim marad atau maradun. Nah, ini tanda tanwinnya, ini di akhir ini tanwin. Nah, karena kalau kita lihat tulisannya kan nggak ada nunnya kan, cuman kalau kita ucapkan maradun, nah, seakan ada nunnya terakhir, itu disebut dengan tanwin. Nah, untuk tanwin ini di sini ada catatannya, kita lihat di hamisnya atau di catatan kaki. Min anwa'in tanwin, macam-macam tanwin, di antara jenis-jenis tanwin. Nah, di sini kita buat 4 saja ya. Di sebagian buku nahwu bahkan menyebutkannya sampai 10. Ya, sampai 10. Nanti ada tanwinul munada, al-madmum, kemudian tanwinul hikayah, tanwinul tarannum, tanwinul ghali, macam-macam ya. Tanwin apa lagi? At-tanwinus syadz, tanwinul hikayah, dan seterusnya. Tanwinun ma la yansarif. Tapi di sini kita ambil yang 4 saja. Yang 4 ini insyaallah tanwin yang masyhurah, tanwinat masyhurah. Yang pertama ada tanwin tamkinun. Ya, ada tanwin tamkin. Apa arti tanwin tamkin? Tanwin yang dari kata makkana yumakkinu tamkinan ya. Itu artinya tanwin yang kokoh, tanwin yang kuat. Disebut dia kokoh karena pada isim mu'rab, pada isim mu'rab yang bisa di-i'rab akhirnya, karena dia tidak menyerupai huruf ya, tidak menyerupai huruf ya. Contohnya yang tadi ya, yang maradun, maradun, dia bisa dun, din, bisa dhan. Oke, yang kedua ada namanya tanwinut tankir, dari kata nakkara yunakkiru tankiran. Kalau yang tadi adalah tanwin pada isim yang mu'rab, kalau ini tanwin pada isim yang mabni, isim yang mabni. Seperti contohnya sahin, atau kita buat di sini si ba wai hin, si ba wai hin. Ini adalah isim yang mabni ya, ditujukan alam
alam syakhsi ya, alam nama kepada seseorang ya, nama tokoh ya. Sibawaihin, hinnya ini adalah tanwin tankir. Nah, yang ketiga ada tanwin al-muqabalah. Apa arti tanwin al-muqabalah? Yaitu tanwin yang sejalan jamak mudzakkar as-salim. Tapi tanwin muqabalah ini adalah jamak tanwin pada jamak al-muannatsi as-salim. Jamak muannas salim contohnya muslimatin atau muslimatun, terserah. Tun atau tin ya, dua-duanya adalah tanwin. Nah, kita pakai yang tin saja lah. Muslimatin ya, karena dia yuqabilu jam'al mudzakkaris salim. Dia menghampiri jamak mudzakkar salim yang muslimina. Jadi muslimatin. Makanya namanya tanwinul muqabalah. Kemudian yang keempat ada tanwinul iwad. Tanwinul iwad ini adalah tanwin pengganti ya. Pengganti, ada pengganti pada ya, pada huruf berarti. Contohnya ghawa, shin. Ghawa shin ya. Ghawa shin ini asalnya ada ya-nya. Ghawashi itu ya, dihapus. Nah, nanti ya-nya itu bisa ada lagi kalau ditambah alif lam ataupun diidhofahkan jadi ghawashi. Termasuk juga yang ini ya, ya yang mangkusoh ya, ya yang mangkusoh seperti qadin misalnya. Qadin asalnya ke qadi ya, ini juga tanwin. Nah, kalau yang pengganti tadi, pengganti ya pada huruf, sekarang pengganti pada kata. Nanti misalnya ada kata kullan atau kullun, terserah. Kullan. Nah, ini pengganti kata. Kemudian ada pengganti jumlah, pengganti kalimat, pengganti kalimat. Nah, nanti ada yauma idzin. Nah, yauma idzin pada suatu hari. Karena ini menggantikan jumlah ya, menggantikan sebuah peristiwa itu. Yauma idzin tanwinnya ini. Baik, itu tanwin. Udah, kita cukupkan dulu. Lanjut ke tanda yang ketiga, an-nida. Apa arti an-nida? An-nida artinya seruan, panggilan ya. Seperti contohnya firman Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami telah berfirman, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah engkau beserta istrimu di surga. Ya Adamu, ya kalau ada nida pada, berarti yang setelah nidanya itu ada tuh, nidanya adalah isim ya, nggak mungkin menyeru huruf, nggak mungkin menyeru pada fiil, pasti yang diseru adalah isim. Oke, kemudian yang keempat, dukhulu al, masuknya al, baik al syamsiyah ataupun al qamariyah. Ini al, mana contohnya? Ini firman Allah SWT, dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal, kal. Ini adalah ada alif lamnya.
berarti isim ya, ada alif lamnya, ataupun nanti yang alif lam syamsiyah. Kemudian yang kelima, al-isnad, yang disandarkan ya. Al-ikhbar anhu, yang dikabarkan tentangnya. Nah, ini sebenarnya sudah kita singgung juga di pelajaran yang pertama pada al-kalimah ya. Ada macam-macam tarkib, jenis-jenis tarkib. Ya, salah satunya tarkibun isnadi ya. Isnad. Kita contohkan saja firman Allah SWT, wa antum zalimun. Antum itu adalah musnad ilaih, karena kita sandarkan kepada antum itu adalah kezaliman. Ya, kalau lebih mudahnya contohnya seperti ini ya. Kalau kita dengar kata al-isnad, kata isnad itu pasti kita teringat atau langsung kepada pikiran kita menuju ke jumlatun. Jumlatun, kalau bahasa Indonesianya jumlah ini adalah kalimat. Jumlah ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Nah, ismiyatun, jumlatun ismiyah, jumlatun fi'liyah. Ini jumlatun ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Sedangkan fi'liyah kalimat yang diawali dengan kata kerja, fi'il. Nah, ismiyah mana contohnya? Contoh sederhananya Zaidun imun. Kalau ini contohnya qoma Zaidun. Nah, kalau ini si Zaid berdiri. Kalau ini si telah berdiri si Zaid. Nah, kalau kita sebut di sini adalah isnad, ini al-musnadu ilaih, si Zaid ini. Kalau yang ininya al-musnad. Kalau ini adalah al-musnad. Kalau yang di sini al-musnadu ilaih. Karena kita sandarkan al-qiyam berdiri kepada si Zaid ya. Kita sandarkan berdiri kepada si Zaid. Nah, al-musnadu ilaih ini kalau nampak di mana-mana, baik di jumlah ismiyah ataupun di jumlah fi'liyah, itu sudah dipastikan isim ya. Isim. Kemudian yang keenam, yang terakhir, at-ta al-marbutah, yaitu ta yang marbutah. Kalau ta marbutah gini ya. Kalau yang tak satu lagi namanya at-ta al-maftuhah. Nah, yang kayak gini. Mana contohnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Nah, ini ada ta al-marbutahnya. Yakinlah kalau ada ta al-marbutahnya adalah isim. Karena ta al-marbutah tidak akan terdapat pada fi'il ataupun huruf. Baik jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah di lain kesempatan akan kita lanjutkan pada soal yang ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.